Waalaikumsalam. Yang kami hormati Bapak Dr. Miftahudin, yang kami hormati juga Bapak Muhammad dan pada kesempatan siang hari ini saya nama Muhammad Abdul Mudzaffar, mahasiswa B Akidah kelas B, akan menyampaikan tentang RPP saya yang pokok materinya adalah tentang tawakal, ikhtiar, syukur, sabar, dan qanaah. Kelas 8 semester ganjil. Pada RPP saya untuk aspek penilaian Bapak, ini aspek penilaian yang pertama adalah aspek spiritual, sesuai dengan KI 1 ya, KI 1 instrumennya seperti dilampirkan. Kemudian untuk aspek sosial, sikap disiplin dan tanggung jawab Bapak. Yang terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Rozikan menyampaikan pertanyaan. Oke, Pak Miftah, Matur suwun. Pak Mudzaffar. Iya, Bapak. Oke. Ada beberapa hal yang perlu kami confirm terkait dengan persiapan Bapak, terutama di RPP-nya. Yang pertama saya melihat bahwa indikator ya kan, langsung saja pada indikatornya, indikator di RPP Bapak itu sudah menunjukkan hot ya kan, hot ya kan, paham ya hot itu apa? Iya, siap Bapak. Apa itu hot? Hot itu untuk pengertiannya, kepanjangannya Higher Order Thinking Skill. High Order Thinking Skill, Pak. Yes, oke. Jadi kemampuan berpikir tingkat tinggi. Oke. Nah, saya kemudian di bawahnya saya melihat bahwa tujuan pembelajarannya itu stop di situ saja. Nah, ini apakah saya melihat ya tujuan pembelajarannya itu nyambung apa tidak dengan pendekatan yang ada, dengan metode yang ada. Nah kan seperti ini, melalui tayangan video ya kan. Nah itu video itu apa? Video itu medianya. Padahal di bawahnya itu menggunakan metode atau model PBL. Problem based learning. Nah ini apa bedanya? Ini sama yang di bawah. Apa sama apa beda? Kok ini setelah menayangkan video itu kan, kok tidak melalui pendekatan problem itu atau apa? Oh iya. Atau apa misalkan? Oke, ini maksudnya ini Bapak. Jadi kami kan menggunakan metode problem based learning, kemudian menampilkan video terkait dengan dampak kenaikan harga BBM. Kemudian dari materi di video itu kita mengharapkan anak-anak bisa menggali, menganalisis terkait dengan sikap teruji untuk menghadapi dampak-dampak yang mungkin terjadi dengan kenaikan harga BBM tersebut, kan dengan ketika harga naik
kebutuhan hidup juga naik, kemudian kita kaitkan dengan ikhtiar. Kemudian setelah ikhtiar kita kaitkan dengan tawakal, kita pasrahkan kepada Allah, kemudian kita kaitkan lagi dengan sabar, syukur, dan qanaah, ngoten Bapak. Jadi insya Allah untuk langkah-langkah ini masih relevan, masih menyambung, ngoten Bapak. Nah, artinya harusnya fokus, ya kan, fokusnya itu tujuan pembelajaran itu tidak hanya sekedar melalui tayangan video, ya kan. Seharusnya itu sudah pada modelnya yang akan mempengaruhi dan akan merubah siswa menjadi bisa menganalisis, ya kan. Itu seharusnya modelnya, bukan settingnya. Kalau kita setting atau ini kan bentuknya video misalkan ditayangkan, ya kan, itu bentuk tayangan, bentuk video, iya itu adalah medianya. Tapi strateginya, modelnya kan tetap menggunakan problem based learning itu. Nah, kalau seperti itu tujuan pembelajarannya harus sesuaikan dengan strateginya. Tidak hanya ini, nanti khawatirnya ini kok beda gitu loh, beda dengan medulnya, kok di sini ada membaca, padahal membaca teks itu kalau dalam konteks di ABCD ini kan bukan condition, tetapi ini masuk pada misalkan dimasuk pada behavior. Kalau behavior membaca itu sudah baru kognitif 1, bukan C4 lagi, baru 1. Nah, ini yang harus dibedakan terkait dengan itu. Tahu ya, ABCD ya, paham ya? ABCD apa? Masih ingat? C, Pak. ABCD. D. Audien, kemudian behavior, condition, sama degree. Oke. Nah, saya kira sudah paham, hanya mengaitkan itu saja, sehingga tidak hanya video, tapi ini yang paling penting itu modelnya, bukan melalui tayangan video. Kalau hanya tayangan video itu belum bisa menganalisis kalau tidak menggunakan strategi atau model itu. Nah, ini hanya video, hanya PowerPoint atau gimana ini untuk medianya yang rencana disampaikan? Ya, video yang saya tampilkan melalui PowerPoint. Video melalui PowerPoint. Oke. Sudah bisakah untuk menjelaskan anak atau membawa anak bisa menyesuaikan dengan indikator atau KD yang sudah ada? Dengan arahan dan bimbingan dari guru, insya Allah bisa, Bapak. Saya kira itu. Terima kasih Pak Miftah, Pak Jaji. Baik, terima kasih Pak Rozikan, Pak Mudofar. Oke, Bapak. Di dalam menyusun materi pembelajaran itu harus esensial dan bermakna. Maksudnya esensial dan bermakna itu apa, Pak? Esensial itu maksudnya adalah penyusunan materi itu yang penting-penting saja, Bapak, yang kira-kira bisa membawa anak menuju ke tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Oke, kalau bermakna? Untuk bermakna itu menurut saya bermaknaan itu yang membekas ke anak, Bapak. Jadi ketika proses pembelajaran sudah selesai, itu materi yang disampaikan oleh pendidik itu benar-benar membekas di hati anak-anak, kemudian terwujud menjadi perilaku. Kalau di dalam dimensi pengetahuan ada namanya materi faktual, materi konseptual, materi prosedural, materi metakognisi, ya. Itu apa yang dimaksud? Tahu, Pak Mudofar? Untuk materi faktual itu adalah materi yang kekinian, Bapak. Kekinian, bukan kontemporer. Kalau kekinian. Kontemporer itu hampir sama maknanya dengan kekinian. Kalau faktual apa faktual? Sesuai dengan fakta. Fakta. Lalu kalau konseptual? Konseptual itu
Bapak. Yang kedua, tolong dibaca Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 6 sampai 8. Coba. Hafal nggak, Pak? Hafal nggak? Hafal dikit-dikit, Pak. Ya, ya. Hafal juga boleh, dibaca juga boleh lah. Karena yang lain juga baca, silahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghisawatu wa lahum adzabun 'adzim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Shadaqallahul azim. Cukup. Sekarang tuliskan apa yang saya baca ini. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sudah gitu, stop. Oke. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya, salah sedikit ya. Oke. Oke, baik. Cukup ya. Oke. Oke. Atas nama Pak Mudofar dinyatakan selesai ujian komprehensif, boleh meninggalkan majelis ini. Terima kasih Bapak Dr. Mifnuddin, terima kasih Bapak Rozikan, pamit undur nggih. Terima kasih nggih, moga-moga.